Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang hawa nafsu semakin dituruti, semakin ditaati, dia akan meminta yang lebih besar daripada itu. Makanya Allah mengatakan, Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita turuti, dia seperti anak bayi. Makanya para ulama sering mengungkapkan an-nafsu katifli. Jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kalian turuti, maka dia akan semakin meminta. Kalau kita turuti beli permen, anak kecil. Kalau kita turuti terus main gadget, dia akan cepat tantrum. Dan benar, menurut penelitian, bahwa anak-anak tantrum itu karena terpapar oleh gadget lebih sering. Screen time-nya lebih sering dibandingkan anak-anak yang tidak terpapar oleh gadget. Dan saya buktikan sendiri kepada anak saya. Ketika screen time dikurangi, lebih sedikit tantrum, baik di siang maupun di malam hari. Dan anak-anak yang playground-nya adalah, ground-nya adalah tanah langsung, dia akan lebih tenang di kehidupan sehari-harinya. Nah itu benar. Dan anak-anak kita ketika lebih sering main di alam, maka dia lebih stabil jiwa emosinya. Karena anak sekarang cerdas dari segi intelijensianya, tapi kurang cerdas dari sisi emosionalnya. Sehingga mereka sulit mengontrol emosi mereka. Ketika gadgetnya diambil, maka dia akan marah-marah dan bahkan tidak segan-segan memukul orang tuanya dan melempar benda ke orang tuanya. Apa yang menyebabkan? Karena dituruti hawa nafsunya. Dituruti hawa nafsunya. Demikian jiwa kita. Kalau kita menuruti segala macam keinginan, mungkin sekarang saat ini yang lebih enak adalah tidur di belakang. Tapi sebagian masih menyimak di depan karena menuruti targetnya, bukan hawa nafsunya. Karena semua orang di jam-jam ngantuk seperti ini lebih senang dengan tertidur rebahan daripada memelek dan membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian. Tapi demikianlah memang. Untuk bisa menstabilkan semangat, fokusnya kepada target, bukan patokan kepada semangat. Dan orang ketika fokus kepada target, dia akan lebih mudah untuk beristiqomah. Sehingga dia tidak menurutkan hawa nafsunya. Bahkan para ulama salaf mengatakan dahulu pada ayahnya, wahai ayah, istiqomahkanlah diri, ikatlah aku di tiang masjid agar aku bisa beribadah secara maksimal, agar aku bisa membaca Quran secara maksimal. Tolong ikat aku di tiang masjid, wahai ayah. Sampai ada yang minta untuk diikat di tiang masjid. Karena kalau tidak demikian, kalau tidak dipaksakan, kita tidak akan merasakan nikmat iman. Kita tidak akan bisa menikmati hidayah, yang mana iman itu memiliki rasa manis dan lezat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man kunna fihi wajada halawatal iman. Iman memiliki rasa manis. Walhamdulillah.